Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sahabat RN TV yang dirahmati Allah, sepotong ayat di atas tidak hanya menjadi motivasi bagi kita, tetapi juga tantangan untuk membuktikan seberapa besar janji Allah kepada hambanya yang berhasil bangun pada malam hari untuk melaksanakan ibadah salat sunnah tahajud. Pertanyaannya, sudahkah kita bersedia untuk bangun dan bermesraan dengan Allah pada sepertiga malam tersebut? Atau justru kita tidak bisa bangun malam dan menjadikan malam sebagai alasan utama? Berapa kali dalam seminggu kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam? Tentu kita sendiri tahu jawabannya. Banyak orang yang tidak yakin dengan janji Allah. Lebih tepatnya bukan tidak yakin, hanya saja malas untuk melaksanakannya karena belum terbukti apa-apa terhadap dirinya. Namun, tidak sedikit orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud sehingga mencapai derajat yang tinggi dalam artian mereka sukses dalam menjalani pernak-pernik kehidupan ini. Tidak sedikit pula orang yang sudah berusaha keras dengan berbagai daya dan upaya agar ia bisa bangun malam, tetapi begitu sulit melakukannya. Sebenarnya, apa sih penyebab sulitnya kita bangun untuk sholat malam? Sahabat RN TV yang dirahmati Allah, mari kita simak saran dari Syekh Fudayl bin Iyad. Beliau berkata, jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa pada siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan yang terhalang. Karena dosa-dosamu begitu banyak. Sudah saatnya kita membudayakan tahajud. Tidak hanya kesuksesan yang diperoleh dari amalan tahajud. Orang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud pun hidupnya akan tenang. Gambaran kecil bahwa janji Allah benar-benar diberikan kepada hambanya yang melaksanakan sholat tahajud. Ditunjukkan oleh Profesor Dr. Muhammad Saleh dalam bukunya yang berjudul Terapi Sholat Tahajud. Ia sukses menyembuhkan banyak pasiennya hanya dengan terapi sholat tahajud. Artinya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 tadi telah terbukti. Aneka persoalan yang menimpa dirinya dianggap sebagai angin lalu. Bahkan ketika mereka yang istiqomah melaksanakan tahajud, segala macam dinamika hidupnya akan terjadi esok harinya seperti sudah tergambar pada malam hari. Baik datang dalam mimpi maupun muncul dalam perasaan. Sahabat RN TV yang dirahmati Allah, Syekh Ibrahim bin Adam, seorang ulama sufi dan ahli zuhud, pernah dimintai nasihat oleh seseorang agar ia bisa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau berkata kepadanya dengan pesan yang jauh dari kata menghakimi. Janganlah engkau bermaksiat kepada Allah pada siang hari, niscaya Allah akan membangunkanmu untuk bermunajat di hadapannya pada malam hari. Sebab munajatmu di hadapannya pada malam hari merupakan kemuliaan yang paling besar. Sedangkan orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan. Apabila Allah sudah menempatkan manusia pada tempat yang terpuji, otomatis derajat manusia di mata manusia lainnya akan naik. Dengan tahajud pula, kesuksesan duniawi didapatkan. Jadi, seseorang yang melaksanakan salat tahajud mendapat 2 derajat sekaligus. Pertama, di dunia, yang mana ia sudah bisa menikmatinya sekarang. Dan kedua, di akhirat. Kelak ia akan menghadap Tuhannya dengan wajah yang berseri. Sahabat RN TV dimanapun berada, semoga pembahasan yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita
agar dapat mengenal Allah dan sholat lebih dalam. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Ingat, sholat itu bukan part-time, bukan juga sometime, apalagi no time. Sholat itu harus full time dan juga on time, karena mati itu anytime. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan. Selamat berbuka puasa. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.